aku sendiri juga bilang bahwa di SBM ini semuanya walaupun kita punya job desk-nya tapi kita semua adalah aktivis. Apa yang aku dapatkan waktu aku masih kuliah HI di ISIP itu banyak mengajarkan bahwa tugas pokok utama seorang diplomat adalah memberikan perlindungan terhadap warga negara kita yang ada di luar negeri itu. Cuman aku sempat dengar salah satu kasus waktu di Migran Care itu soal pengantin pesanan. Jadi baru denger ya? Baru denger banget pengantin pesanan tuh apa? Aku pengen tahu dong, kenapa sih lebih banyak perempuan sebagai imigran dibanding laki-laki yang fisiknya lebih jauh, lebih kuat atau apa gitu? Kenapa sih Kak alasannya? Pada akhirnya apa gitu alasan utamanya gitu? Ada juga karena ada peluang ya. Peluang pekerja luar negeri memang banyak juga perempuan. Tapi perempuan ini mereka mengalami situasi yang benar-benar tidak punya pilihan lagi selain dia bekerja ke luar negeri. Kalau misalkan Selamat datang di ISIP Podcast, tempat di mana kita bakal ngebahas tentang seputar ISIP Jakarta, entah itu dari mahasiswa, program studi, dosen, bahkan sampai alumni. Kali ini bersama Revanka sebagai host. Oke, di episode kali ini kita akan ditemani salah satu alumni hubungan internasional tahun 2017. Nah, boleh diperkenalkan namanya siapa Kak? Ya, halo sahabat ISIP ya. Ya, sahabat ISIP. Oke, perkenalkan saya Feli. Nama lengkap saya Feliana Fauzia Nugraha. Perlu nyebutin RTP nggak ya? Oh, nggak usah. Angkatan 2017 dan baru lulus kemarin 2021 di jurusan Prodi Hubungan Internasional di ISIP Jakarta. Berarti waktu itu sidangnya itu online nggak sih kalau nggak salah waktu itu? Iya online, itu pertama online sidang. Iya. Kalau boleh, aku pengen tahu nih, kan aku masuk tahun 2020. Aku belum tahu nih kehidupan kampus sebelum COVID tuh aku nggak pernah tahu. Boleh diceritain nggak sih Kak, gimana kehidupan kakak di kampus gitu? Flashback waktu sebelum ya. Iya. Aku sih ngerasa seru banget ya, karena memang sebelum COVID itu kampus tuh rame banget sama teman-teman mahasiswanya, karena dia angkatan aku aja di HI 2017 itu ada sekitar 250 lebih kalau nggak salah mahasiswanya, dan itu hanya untuk satu jurusan gitu. Teman-teman jurnalis juga banyak, jadi cukup ramai dan cukup menyenangkan pada saat itu sih. Ada nggak sih pengalaman berkesan yang selama kuliah di ISIP? Oh banyak, karena mungkin beruntung juga karena aku dikelilingi sama teman-temanku yang saling support satu sama lain gitu. Jadi supportnya nggak cuma masalah yang fun-fun aja, yang senang aja, tapi juga masalah akademis juga mereka sangat support. Kita sering ngobrol-ngobrol, terus banyak juga pojok-pojok diskusi yang ada di ISIP. Jadi itu menambah wawasan juga menambah kayak keterampilan kita untuk bisa berpikir lebih kritis, terus gimana caranya kita bisa berani untuk ngomong di depan umum gitu. Jadi itu salah satu hal yang aku dapetin juga di ISIP gitu, terutama sama lingkungan yang ada di ISIP. Jadi ya menurutku sangat-sangat seru gitu. Ditambah aku juga waktu zaman masih kuliah dulu, jadi aku memang ikut juga bergabung ke himpunan mahasiswa HI ISIP selama 2 periode juga gitu. Terus juga aku juga gabung di organisasi kampusnya UKM. Aku masuk ke LEK ISIP waktu itu. Dan itu tuh banyak banget pengalaman yang aku dapetin ketika aku bergabung di organisasi mahasiswa yang ada di ISIP. Jadi banyak ilmu-ilmu yang gak didapetin di mata pelajaran atau mata kuliah di kampus, itu didapetin di luar kampus lewat itu. Iya sih. Saya juga ngerasain walaupun online tapi kuliah di ISIP tuh sangat menyenangkan, apalagi dosen-dosennya yang baik banget, sangat interaktif ke mahasiswanya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang masa lalu, flashback dikit tadi. Kalau sekarang Kak Feli ini lagi ada kesibukan atau kerja apa Kak? Oh ya, sekarang ini aku di Serikat Buruh Migran Indonesia. Aku sebagai program officer gitu. Jadi Serikat Buruh Migran Indonesia sendiri itu, mungkin aku bisa ceritakan sedikit backgroundnya. Kita adalah serikat buruh yang fokus pada pekerja migran atau orang yang bekerja ke luar negeri gitu. Jadi anggota kita adalah para pekerja migran yang masih aktif bekerja ke luar negeri, terus yang sudah pulang atau purna pekerja migran, dan juga keluarganya dan calon pekerja migran. Jadi SBM itu juga punya beberapa cabang yang ada di Indonesia, itu di tingkat provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa, dan juga ada di negara-negara
penempatan pekerja migran kayak Malaysia, Taiwan, Singapura dan semacamnya. Kurang lebih ada sekitar 8 di negara penempatan. Jadi itu background ya SBMI, aku di situ sekarang. Oke, maaf Kak, tadi Kakak sebagai apa di SBMI? Program officer. Program officer. Jadi di program sebagai program officer, Kak Feli itu ngapain aja di SBMI? Iya, jadi program officer itu memang tujuan tugas utamanya gitu. Aku lebih ke merancang bagaimana membuat sebuah program gitu yang bekerjasama sama pihak ketiga, kayak misalkan sama organisasi internasional, sama organisasi jaringan yang di Indonesia, baik juga dengan pemerintah untuk membuat program-program yang setidaknya itu bisa membantu untuk memberikan perlindungan juga terhadap pekerja migran. Jadi bisa menyakup ke riset gitu, terus bisa menyakup ke training, pelatihan kayak gitu. Tapi memang fokus utamanya adalah ikut merancang dan juga melaksanakan program tersebut gitu. Jadi lebih banyak ke kerjasama sama antar lembaga sih, fokus gitu. Maksudnya fokus utama dari kerjaan aku sendiri sebenarnya kayak gitu. Oke, aku kepo sih sebenarnya. Tadi kan udah cerita tentang kehidupan kampus yang dimana Kak Feli itu salah satu mahasiswa hubungan internasional. Ada nggak sih Kak relevansi atau hubungan yang Kakak dapat dari program studi hubungan internasional sampai Kakak akhirnya menjadi project officer sekarang? Ada nggak sih Kak hubungannya atau yang Kakak dapat dari dulu kuliah gitu di HI? Sebenarnya kalau dari segi job desk itu secara job desk mungkin nggak terlalu nyambung gitu ya, maksudnya nggak terlalu bersama karena biasanya anak-anak HI itu punya cita-cita besar kalau sudah lulus mau jadi diplomat gitu. Tapi kalau dari segi isu ini sangat nyambung gitu. Aku sendiri juga bilang bahwa di SBM ini semuanya walaupun kita punya job desk-nya tapi kita semua adalah aktivis pembela buruh migran atau pembela isu-isu terhadap perlindungan buruh migran. Jadi kalau dari segi isu itu sangat nyambung. Apa yang aku dapatkan waktu aku masih kuliah HI di ISIP itu banyak mengajarkan bahwa tugas pokok utama seorang diplomat adalah memberikan perlindungan terhadap warga negara kita yang ada di luar negeri. Itu menjadi tugas utama seorang diplomat, itu yang aku pahami. Lalu masuk ke dalam isu migrasi di SBM ini, aku jadi belajar ternyata isu migrasi itu kaya ya, maksudnya nggak cuman perihal orang kerja ke luar negeri terus dapat permasalahan, tapi nggak cuma sampai situ doang gitu. Ternyata masih banyak isu-isu yang ikut beririsan gitu di sana. Jadi kalau dari segi ketersinambungan, aku merasa itu sangat nyambung karena ya itu apa yang aku merasa apa yang aku kerjakan sekarang itu menjadi salah satu bagian dari peran aktor HI juga gitu untuk ikut serta untuk membantu melindungi warga negara yang ada di luar negeri. Terus ada juga komunikasi antar lembaga atau misalkan antar manusia yang melewati lintas batas negara, itu kan juga dilakukan di situ. Jadi menurut aku sangat relevan sih apa yang aku lakukan sekarang dengan yang aku dapat waktu di kampus gitu. Sangat relevan ya. Berarti maaf nih Kak, kan kita sebagai mungkin Gen Z atau itu kan sangat amat belum menyadari isu imigran ini nih. Banyak banget mungkin dari sahabat ISIP yang masih menutup mata atau tidak mengetahui tentang isu imigran ini. Kan kalau itu Kakak ngerasa ada tantangan sendiri nggak sih ketika terjun di dunia SBM ini? Kalau tantangan sendiri pasti banyak karena aku juga berangkat dari sama kayak teman-teman dan sobat ISIP lainnya gitu ya yang nggak tahu apa-apa soal isu migrasi gitu. Memang kalau dari awal mungkin kalau aku bisa ceritain perjalananku dari awal kenal sama isu migrasi sampai aku ada di SBMI. Jadi awal itu aku baru benar-benar belajar gitu fokus soal isu migrasi itu kalau nggak salah di tahun 2018. Itu waktu itu aku ikut salah satu kegiatan yang dibuat sama forum FKM HI, aku lupa kepanjangannya ini, forum mahasiswa hubungan internasional se-Jabodetabek itu, se-Indonesia, tapi ini aku korwilan Jabodetabek. Ya itu juga channelnya juga dari Himahi. Itu pada saat itu membahas soal implementasi dari Undang-Undang 18 tahun 2017 gitu. Terus aku mulai masuk di sana, aku lupa nih antara tahun 2018 atau 2019, aku agak lupa itu tahun berapa aku mulai. Nah, aku menjadi salah satu perwakilan dari ISIP itu untuk datang di forum itu bersama dengan kalau nggak salah ada 5 temanku lain. Jadi kita berenam, 2 kelompok. Nah, kita membahas soal perlindungan pekerja migran. Di situ aku mulai menggali informasi kan soal
hal apa sih yang menjadi permasalahan gitu soal pelindungan pekerja migran ini gitu, apa yang menjadi concern gitu. Aku mulai menggali hal tersebut, terus apa korelasinya sama undang-undang tersebut gitu, undang-undang perlindungan pekerja migran. Karena kan kalau anak HI kan itu kita nggak ngomongin undang-undang ya, kita ngomongin konvensi, kita ngomongin norma-norma internasional gitu. Jadi apa sih korelasinya? Aku mulai belajar di situ. Terus ketika aku di sana, aku melihat bahwa ternyata banyak juga loh tantangan yang dihadapi atau permasalahan dihadapi sama para pekerja migran. Dan kalau kita cek datanya, dan ini selalu ada di mana-mana, pasti teman-teman juga pada dengar kalau pekerja migran adalah pahlawan devisa gitu. Itu kan selalu digaung-gaungkan, tapi kata-kata pahlawan devisa itu tidak dibarengi sama pelindungan yang benar-benar layak untuk mereka. Jadi itulah yang buat aku juga jadi penasaran. Terus ketika di sana kita mulai mendiskusikan dan membuat rekomendasi soal apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan upaya implementasi di undang-undang tersebut dan untuk melindungi pekerja migran lebih baik lagi gitu di tahun 2019 atau 2018 itu. Nah, mulai tuh masuk fase-fase yang namanya magang. Kalau sekarang kan mungkin udah kampus Merdeka. Kalau dulu aku masih KKL ininya. Jadi masih digabung sama mata kuliah lainnya. Jadi aku magang tapi masih juga ngambil mata kuliah lainnya di ISIP gitu. Jadi aku mulai cari itu karena aku sudah punya sedikit background waktu aku ikut kegiatan tersebut. Kalau nggak salah nama kegiatan itu Joint Statement Forum. Itu iya. Aku sempat ikut, udah dapat background yang sedikit nih soal isu-isu pekerja migran. Aku cobalah cari organisasi yang memang fokus di isu tersebut untuk coba untuk magang di sana. Karena mungkin entah mengapa aku merasa aku lebih tertarik sama organisasi non pemerintah dibandingkan masuk ke pemerintahan gitu ya. Terus aku mulai cari-cari dan aku ketemu salah satu organisasi NGO itu namanya Migran Care. Mungkin Sobat ISIP pernah dengar itu Migran Care. Jadi memang itu juga NGO yang isunya itu adalah fokus ke isu pelindungan pekerja migran juga sama. Nah, aku magang di sana kurang lebih 2 bulan. Aku banyak juga dapat ilmu soal soal apa itu migrasi lebih dalam lagi di sana, pelindungan pekerja migran, tantangannya seperti apa. Aku dapat juga di sana. Bahkan aku juga dapat kesempatan untuk ikut di beberapa forum-forum yang ada di sana gitu, undang-undang di sana. Terus sama ini juga ikut di dalam sidang gitu. Jadi ada salah satu kasus perdagangan orang di Tangerang. Nah, aku ikut hadir di sidangnya tersebut. Itu kan kalau sebagai mahasiswa itu pengalaman yang baru banget gitu ya. Nah, itu di tahun 2019 tuh, kalau nggak salah 20 ya, aku lupa. Tahun segitu aku magang dan selesai magang di Migran Care gitu. Nah, di Migran Care ini aku punya satu isu yang menurut aku tuh menarik. Aku dalam laporan KKL-ku sebelumnya itu aku membahas soal feminisasi migrasi, yang dimana kalau kita juga melihat data bahwa banyak pekerja migran yang berangkat adalah perempuan. Jadi ternyata migrasi itu berwajah perempuan gitu loh, karena banyak yang perempuan itu jadi fenomena yang menarik menurut aku. Jadi kenapa jadi pertanyaan gitu dalam pikiranku, kenapa perempuan yang banyak bekerja ke luar negeri? Apakah ada faktor lainnya gitu kan? Kalau kita tahu tuh ada faktor ekonomi, faktor kemiskinan. Tapi apakah itu sebenarnya benar-benar kemiskinan atau justru adalah faktor pemiskinan yang memang sengaja gitu untuk dimiskinkan, dan seolah dia tidak punya pilihan lagi untuk selain bekerja ke luar negeri. Jadi aku membahas soal itu juga waktu di laporan magangku. Terus masuk ke fase sempro, seminar proposal. Aku mulai mikir nih, kira-kira isu apa lagi yang mau aku angkat ya kalau aku memperdalam soal feminisasi migrasi. Sebenarnya menarik, cuman aku sempat dengar salah satu kasus waktu di Migran Care itu soal pengantin pesanan. Jadi baru denger ya? Baru denger banget pengantin pesanan tuh apa? Jadi ada orang Indonesia yang dinikahkan di Tiongkok untuk dijual. Ini salah satu modus perdagangan orang. Tapi skema itu pernikahan Indonesia dinikahkan sama orang Tiongkok gitu. Tapi itu mereka ada transaksi jual belinya juga. Jadi itu, nah itu terjadi dulu awal di Singkawang, banyak Kalimantan Selatan ya. Terus ternyata udah mulai merambah ke mana-mana. Nah, aku sempat nanya sama mentor magangku waktu itu, apakah Migran Care menangani kasus soal pengantin pesanan gitu, karena aku tertarik sama isu itu, karena menurutku itu suatu hal yang baru juga gitu ya. Terus mentorku merujuk bilang kalau yang banyak menangani adalah SBMI gitu. Jadi itu aku baru tahu tuh SBMI. Mulailah aku searching gitu soal
apa sih itu SBMI? Aku mulai cari-cari soal SBMI. Nah, tapi mentorku tuh bilang spesifik yang menangani adalah SBMI di Singkawang. Itu kan Kalimantan Selatannya dan jauh banget kayaknya. Aku nggak bisa menjangkau tuh. Terus akhirnya aku mulai searching, aku lihat di internet, terus aku lihat di Instagram gitu. Ternyata SBMI itu punya pusatnya di Jakarta. Jadi aku mulailah mengirim email ke SBMI untuk meminta wawancara buat sempro itu. Akhirnya aku dapet lah waktu itu. Yang aku wawancara adalah Sekjen SBMI sebelumnya Pak Bobi Anwar Ma'arif. Jadi aku banyak diskusi sama beliau soal kasus penghapusan ini. Nah jadilah waktu itu semproku. Nah semproku udah jadi dan aku merasa kan jadi sempro ke skripsi kan kita juga ada libur kan ya. Ada libur sekitar 2 bulan, 1,5 bulan lah ya. Ada libur. Nah aku bingung nih kayaknya apa yang bisa aku lakukan selama aku libur ini karena agak bosan juga ya. Kalau misalkan nggak ngapa-ngapain. Ditambah kan itu kalau nggak salah udah mulai masuk COVID 2020 kan. Udah mulai masuk COVID. Terus akhirnya karena dengan rasa mungkin agak sedikit nggak tahu diri ya kalau kita bilang karena udah dikasih buat wawancara, aku minta lebih gitu dari SBMI. Aku mulai mengajukan permohonan untuk magang di SBMI. Tapi magang ini di luar dari mata kuliah. Magang sendiri lah ya. Iya, magang sendiri. Aku mulai mengajukan magang di SBMI dan ternyata diterima. Jadi aku mulai masuk itu tanggal 25 Januari kalau nggak salah 2021. 2021 tuh aku mulai magang. Nah itu dimulai magang di SBMI, aku datang, aku nggak tahu apa-apa soal isu migrasi secara dalam, itu aku tidak mengerti gitu. Dan di sana aku dapat kesempatan yang banyak untuk belajar gitu, belajar soal isu migrasi tadi, tetap memperdalami soal skripsiku yang aku bahas soal pengantin pesanan, sambil ngerjain skripsi, sambil belajar juga soal isu-isu migrasi dan soal isu-isu lainnya berkaitan sama perlindungan pekerja migran. Jadi yang aku dapetin juga pada saat itu ternyata nggak cuman soal penanganan kasus doang loh kalau misalnya kita membahas soal perlindungan pekerja migran, tapi kan bagaimana caranya kita bisa mencegah dan bagaimana caranya kita bisa mengobati mereka yang sudah menjadi korban gitu. Jadi itu juga aku dapetin di SBMI ya. Jadi ya itulah kalau nggak salah itulah perjalanan aku waktu berarti dari masih kuliah yang awalnya cuman ikut organisasi-organisasi sampai akhirnya di Sempro, KKL sampai akhirnya ke SBMI panjang juga ya kayak panjang perjalanan. Keren sih dari itu bertahap sampai akhirnya ke SBMI. Tapi aku kepo soal tadi aku sempat buka Instagram SBMI, terus ada data 61% migran ternyata perempuan gitu ya. Itu balik ke pernyataan Kak Feli tadi. Aku pengen tahu dong kenapa sih lebih banyak perempuan sebagai imigran dibanding laki-laki yang fisiknya lebih jauh, lebih kuat atau apa gitu. Kenapa sih Kak alasannya? Pada akhirnya apa gitu alasan utamanya gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bilang asalnya mengapa gitu secara konkret, semua kan ada juga karena ada peluang ya. Peluang pekerja luar negeri memang banyak juga perempuan. Tapi perempuan ini mereka mengalami situasi yang benar-benar tidak punya pilihan lagi selain dia bekerja ke luar negeri. Kalau misalkan kita bertanya sama calon pekerja migran ya, perempuan khususnya, misalkan kamu mau nggak kerja ke luar negeri atau kamu mau kerja di dalam negeri gitu sama keluarga, pasti dia akan memilih mendingan kerja di dalam negeri sama keluarga itu sebagai seorang perempuan, seorang ibu gitu apalagi. Tapi ternyata itulah faktor-faktor yang akhirnya membuat mereka tidak nggak punya pilihan gitu. Jadi ada faktor pendorong juga faktor penarik dalam isu migrasi. Nah kalau kita lihat kenapa lebih banyak perempuan, pertama soal peluang tadi, karena banyak peluang pekerjaan migran tuh yang lebih maksudnya yang khusus sama perempuan, karena perempuan itu juga banyak di sektor pekerja rumah tangga kayak gitu. Terus ditambah perempuan ini lebih murah dan lebih mudah untuk ini kan. Jadi kalau misalnya kita lihat juga datanya bahwa seringkali upah yang diterima oleh pekerja migran perempuan sama pekerja migran laki-laki itu berbeda gitu. Terus belum lagi mereka tuh lebih mudah ditipu daya gitu ibaratnya ya. Dipersuasi tuh perempuan lebih gampang karena mungkin perasaan gitu ya. Apalagi kalau misalkan dalam situasi yang mereka nggak punya pilihan lagi, saya kerja ke luar negeri. Jadi udah gampang nanti saya aja yang urus supaya nanti kamu pokoknya cepat berangkat kok, nggak perlu pakai proses lama-lama gitu. Walaupun tapi saya nggak punya KTP atau saya nggak punya kartu keluarga, saya nggak punya ijazah, saya cuma lulusan
SD gitu, sedangkan persyaratannya minimal SMP gitu. Nah itu lebih mudah dimanipulatif gitu loh untuk iniannya. Jadi itulah salah satu faktor kenapa jadi banyak perempuan juga yang bekerja ke luar negeri gitu. Terus itu juga bukan itu juga menimbulkan banyak masalah juga karena walaupun perempuan itu statusnya pekerja ya, pekerja ke luar negeri, tapi kan dia tidak bisa melepas beban gandanya dia sebagai seorang perempuan, ibu gitu, istri gitu, tetap harus ikut serta mengurusi keluarga atau urusan yang ada di rumah gitu. Jadi kan itu juga menjadi beban, justru menimbulkan beban ganda terhadap perempuan gitu. Sama nggak usah, mungkin kalau kita ngomongin luar negeri, pekerja migran perempuan di luar negeri, tapi kalau kita ngomongin dalam negerinya sendiri aja, kalau kita perhatikan ada beberapa kesenjangan atau diskriminasi antara pekerja perempuan dan juga pekerja laki-laki. Misalkan kayak gini, soal social protection atau misalkan soal jaminan sosial. Kerap kali kalau pekerja laki-laki ketika dia dapat jaminan sosial kayak misalnya asuransi itu kan include ke keluarganya. Tapi jarang banget pekerja perempuan yang ketika dia dapat jaminan sosial itu dia include juga ke keluarganya. Biasanya hanya mencakup ke dirinya sendiri, pribadi, iya. Padahal kalau misalnya kita berkaca ke perempuan yang single fighter, dia seorang diri, dia kan juga membutuhkan gitu ya, karena dia tidak punya suami yang bisa menafkahi lah. Ya betul gitu. Tapi situasi itu juga nggak kelihatan gitu. Terus jadi memang itulah faktor-faktor yang menurut aku sendiri itu menjadi pendorong juga kenapa akhirnya banyak pekerja migran perempuan yang bekerja ke luar negeri dibandingkan laki-laki. Tapi gak nutup juga loh, di tahun 2022 ya kalau nggak salah, atau 2003, nanti aku akan cross check lagi datanya. SBMI menangani kasus itu ada sekitar 999 kasus, hampir 1.000 kurang satu. Dan itu mayoritas adalah laki-laki bukan perempuan di tahun itu. Jadi itu sektor pekerjaannya adalah sektor AKP migran atau orang yang kerja di atas kapal sebagai penangkap ikan. Ya, jadi mulai sekarang itu mulai agak sedikit berimbang gitu antara pekerja laki-laki dan juga pekerja perempuan, karena itu sektornya makin banyak, terbuka makin banyak, dan peluangnya juga makin banyak, tapi tidak dibarengi sama tata kelola yang baik dan juga perlindungan yang baik. Jadi makanya kesannya kita melihat banyak banget nih permasalahan gitu, pekerja migran mereka kerja ke luar negeri tapi pulang-pulang tuh selalu bawa masalah gitu. Padahal sebenarnya ya itu nggak dibarengi sama tata kelola yang baik dan juga perlindungan yang baik. Berarti itu yang diperjuangkan sama SBMI sebagai organisasi non pemerintah lah ya, untuk mencari keadilan bagi imigran yang keluar sebagai pahlawan devisa negara ini berarti ya. Dan itu hanya cuma sebagai cap aja gitu sebagai pahlawan devisa. Pahlawan devisa, padahal sebenarnya itu cuma sesuatu yang membuat mereka senang disebut sebagai pahlawan, tapi nyatanya pahlawan mana yang tidak diberikan perlindungan secara penuh gitu, pahlawan mana yang tidak diperhatikan secara serius gitu. Kalau misalkan mereka benar-benar disebut sebagai pahlawan kayak gitu. Oke, tadi kan Kak Feli ngebahas tentang peluang nih, bahwa bekerja di luar negeri itu peluang satu-satunya bagi banyak orang gitu. Tapi aku baca juga di Instagram jadi salah satu topik bahwa banyak banget online scamming untuk imigran ini. Itu gimana sih Kak buat mengetahui nih gimana sih biar orang nggak tertipu gitu di luar, biar nggak kena online scamming tentang imigran? Iya. Sebenarnya online scam itu salah satu modus perdagangan orang yang memang muncul tuh di akhir-akhir ini, yang menyasar tuh anak-anak muda kayak kita. Kalau misalnya kamu juga melihat data dari SBMI, itu kebanyakan usianya usia muda dan mereka baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, itu yang jadi korban gitu. Jadi kalau bagaimana cara kita menghindarinya, yang pasti kita harus meng-cross check kalau informasi itu benar atau enggak. Karena kebanyakan kalau modus online scam ini mereka melalui media sosial untuk merekrutnya gitu. Jadi kita harus meng-cross check itu apakah informasinya benar atau enggak. Dan gini, ini enggak cuma untuk sektor online scam sebenarnya. Jadi kalau ketika kita menerima informasi soal lowongan pekerja migran atau lowongan kerja ke luar negeri, itu yang pasti pertama prosesnya tuh nggak cepat, nggak cuma 1 bulan atau beberapa minggu pun selesai, itu nggak mungkin kayak gitu. Pasti akan ada proses karena kita harus melewati pelatihan gitu loh, pelatihan bahasa, skill dan kemampuan lain-lain itu yang juga butuh waktu gitu. Dan itu jangan mau dijanjikan dengan proses yang mudah gitu. Terus juga jangan mau ketika ada iming-iming bahwa gajinya akan besar di sana gitu. Jadi gini,
informasi soal gajinya mudah, terus gajinya besar, terus Prosesnya mudah itu tuh memang cuman imbuhan doang ya dari para pancingan ya, aja dari kesannya. para calo bener ya untuk menarik perhatian kita pastikan supaya kita lebih minat gitu. Terus sama sektornya juga gitu karena yang para online scam ini mereka dipekerjakan di kasino atau enggak di apa ya semacam dipaksa untuk juga menipu orang lain. Makanya kita sebut juga sebagai penipuan paksa. Jadi makanya ini bukan sektor pekerjaan. Ini adalah modus, benar-benar modus perdagangan orang. Sama seperti tadi pengantin pesanan. Itu bukan sektor pekerjaan. Siapa ada orang yang mau nikah sama dibayar gitu kayak itu bukan pekerjaan kan. Tapi itu adalah modus dari perdagangan orang. Jadi kalau misalnya supaya kita tidak terhindar dari perdagangan orang, ya itu kita harus benar-benar filter. Ya betul, memfilter informasi yang kita dapat gitu dari apalagi dari media sosial. Pokoknya jangan mau terima dengan gaji yang besar, terus kerjanya gampang gitu, liburnya banyak, prosesnya mudah gitu. Itu jangan mau langsung cepat tergiur sama hal-hal tersebut sih kalau untuk itu gitu. Tapi ada nggak sih Kak, maksudnya perusahaan yang memang resmi gitu yang menangani pekerjaan migran gitu ada nggak sih Kak? Atau nggak organisasi ada. Gitu? Jadi lebih ke perusahaan ya. Jadi memang kalau kita lihat juga di Undang-Undang 18 itu ada beberapa skema penempatan pekerja migran. Jadi kita bilangnya skema penempatan. Ada yang G2G atau government to government antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah luar gitu. Ya misalkan contohnya kayak ke Jepang, Indonesia dengan pemerintah Jepang, ke Korea, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea gitu. Terus ada yang P2P itu antar perusahaan. Jadi dari perusahaan yang di Indonesia itu kita sebutnya P3MI atau perusahaan penempatan pekerja migran dan juga perusahaan yang ada di negara penempatan atau agensi yang ada di sana. Itu ada skema seperti itu. Ada juga yang G2P atau ada yang sama jalur mandiri. Jadi dia berangkat sendiri gitu. Jadi banyak skemanya, jalurnya yang bisa kita tempuh. Nah, kalau misalnya untuk informasi lowongan kerja seperti itu sebenarnya kita bisa dapatkan dari pemerintah karena SBM juga banyak bergerak di tingkat desa. Jadi pemerintah desa tuh juga punya kewenangan loh untuk memberikan informasi soal peluang kerja tersebut gitu. Jadi memang kalau kita baca undang-undang itu secara keseluruhan itu sudah sangat kompleks itu soal aturan atau alurnya tuh bagaimana ketika dia mau bekerja ke luar negeri karena undang-undang tersebut juga mengandung prinsip migrasi aman yang mana ketika kita mau ke luar negeri ya kita pastikan bahwa itu adalah aman gitu. Pendistribusian informasi juga tuh dilakukan dari atas sampai ke bawah sampai ke level desa. Makanya ada satu pasal yang spesifik membahas mengenai kewenangan pemerintah desa gitu. Jadi sampai sekecil itu pun diperhatikan gitu. Jadi itulah yang sebenarnya informasi itu bisa kita dapat dan kita punya hak untuk hal tersebut gitu. Kita punya hak untuk meminta informasi soal peluang kerja gitu. Jadi kalau untuk kita mau kerja ke luar negeri, perusahaan itu ada. Memang ada perusahaan penempatan penjaminan itu ada. Kalau di sektor laut atau sektor di sektor perikanan itu ada namanya kita sebut biasanya Mending Agency. Itu perusahaan penempatan pekerja migran yang memang khusus di sektor laut gitu, bukan sektor darat kan kayak model perkebunan, tadi pekerja rumah tangga atau konstruksi itu kan sektor darat ya. Jadi memang ada perusahaannya. Nah, tapi kita juga perlu memastikan gitu apakah perusahaan itu kredibel. Ya, betul. Apakah perusahaan itu memiliki izin atau enggak karena ada perusahaan yang dia mengaku dia sebagai perusahaan penempatan tapi ternyata dia tidak punya izin gitu atau punya izin tapi izin sudah dicabut. Dan kita punya pemerintah itu sebenarnya menyediakan platformnya untuk informasi tersebut gitu. Apakah perusahaan itu ada izinnya atau tidak ada izinnya, itu ada di Kemenaker, BP2MI atau sekarang jadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Jadi kita bisa cari informasinya tuh banyak di internet dan juga di pemerintah gitu soal hal tersebut gitu. Oke, pokoknya harus di cross check secara jelas biar kerja di luar negerinya tuh aman lah ya, biar nggak terkena online scamming itu. Oke. Ini jadi pertanyaan terakhir dari aku nih Kak. Pesan untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin terjun ke dunia yang sama kayak Kakak itu apa sih Kak? Dunia imigran itu gimana sih Kak? Mungkin lebih ke terjun ke dunia aktivis kan ya. Iya, aktivis. Boleh aktivis. Iya, karena kalau kita ngomongin soal dunia aktif itu sangat luas gitu, nggak cuma soal isu migrasi, tapi isu lingkungan, isu pembangunan itu juga banyak gitu. Betul. Jadi saya sendiri ngerasa saya menyesal karena baru
saya misal karena tidak memanfaatkan status saya sebagai mahasiswa pada zaman dulu. Saya tidak memanfaatkan KTA saya tuh dengan baik menurut saya gitu. Karena kenapa saya baru tahu SBM itu tahun 2021? Kenapa saya baru mulai terjun, maksudnya mulai fokus ke isu-isu yang hal seperti itu tahun 2021 gitu. Kenapa enggak dari tahun 2017, 2018 waktu saya baru masuk kuliah. Awal kuliah gitu. Karena kita tuh punya KTA gitu guys. Itu kita punya KTA yang bisa kita pakai kemana aja. Kalau misalkan kita butuh data, kita butuh isu-isu yang mau kita kembangkan, bisa lewat loh KTA itu seharusnya kita manfaatkan dengan baik gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih dalam proses perkuliahan sekarang, kita punya suatu privilege, kita punya keistimewaan karena kita berada di bangku kampus gitu, bangku pendidikan yang sekarang udah tinggi gitu, dan manfaatkan itu dengan baik. Coba cari peluang-peluang yang ada gitu, karena para NGO jaringan kita tuh sangat welcome sama anak-anak mahasiswa. Karena ya mereka adalah penerus dari kita lagi gitu ke depannya gitu. Jadi manfaatkan statusmu sebagai mahasiswa dengan baik. Kamu bisa masuk ke pemerintahan, kamu bisa masuk ke non pemerintahan gitu. Itu sebenarnya dengan cukup mudah kalau kamu punya kartu mahasiswa. Jadi manfaatkanlah dengan sangat-sangat baik gitu. Jangan disia-siakan gitu, soal itu. Oke, terima kasih Kak Feli atas berbagai pengalamannya dan ilmunya tentang imigrasi. Jadi sahabat ISIP, jangan lupa untuk share, like, dan komen di postingan ini. Jangan lupa juga tonton video sebelumnya, ada membahas tentang perubahan iklim bersama Kak Ari. Oke, jangan lupa, saya Revanka, pamit.